Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang materi momentum sudut ya. Pada gerak rotasi ada juga momentum. Kalau pada gerak translasi kita kenal istilahnya hanya momentum saja, yang dinyatakan dengan P adalah massa dikali kecepatan. Pada gerak rotasi ya namanya momentum sudut, ada embel-embel sudutnya. Atau jikalau kalian mengenal atau membaca istilah momentum anguler itu sama saja. Jadi juga ya, rumusnya bagaimana? Rumusnya kita turunkan dari mengadopsi kesetaraan gerak rotasi dari gerak translasi. Pada gerak translasi, massa di gerak rotasi setara dengan momen inersia. Pada gerak translasi ada kelajuan atau kecepatan lurus. Pada gerak rotasi namanya omega ya, atau kecepatan sudut. Sehingga L setaraan momentum, atau ini lambang untuk momentum sudut, dinyatakan dengan I dikalikan dengan omega ya, jadi sama saja. Selanjutnya ya, di gerak translasi, gerak lurus, ada juga istilah hukum kekekalan momentum. Di gerak rotasi juga ada namanya hukum kekekalan momentum sudut ya. Sama dasarnya, momentum awal ya, atau momentum sebelum kejadian dan momentum setelah kejadian sama. Pada gerak rotasi juga sama, momentum sudut sebelum kejadian atau sebelum terjadi perubahan besarnya sama dengan momentum sudut setelah terjadi perubahan ya. Apa contoh perubahannya? Ya, contoh perubahannya adalah jikalau teman-teman melihat peristiwa pebalet atau pemain segi es ya, yang berputar. Ya, seringkali kita dapati kan pemain segi esnya mutar ya, mutar. Lihat posisi tangannya, ada kalanya posisi tangannya kemudian dibentangkan ya, dibentangkan, dia mutar. Tetapi ketika dia hendak mendapatkan putaran yang lebih cepat, apa yang dilakukan? Dia melakukan perubahan ya. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan momen inersia. Diapakan? Biasanya mereka melipat tangannya ke tubuhnya ya, merapatkan seperti ini sehingga kecepatan putaran dihasilkan lebih cepat ya. Sehingga kalau kita nyatakan ke dalam persamaan, maka momentum sudut awal besarnya sama dengan momentum sudut akhir. Saya sebut L1 besarnya sama dengan L2. Karena L adalah I dikalikan omega, maka kita bisa ubah L1 berarti I1 omega 1 sama dengan L2 itu adalah I2 omega 2 ya. Jadi besarannya sama, momentum sudutnya tidak ada perubahan baik dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Kita ambil contoh untuk lebih jelasnya. Kalau tadi saya hanya peragakan, kita ambil contoh dengan ada nilainya. Misalkan ini saya tuliskan, mudah-mudahan terbaca jelas. Seorang pebalet momen inersianya 4 kg meter persegi ketika lengannya merapat ke tubuhnya ya, dan 16 kg meter persegi ya, atau meter kuadrat ketika lengannya direntangkan. Jadi ketika dirapat 4 kg meter kuadrat, jikalau direntangkan besarnya adalah 16 kg meter kuadrat. Pada saat kedua lengannya merapat ke tubuhnya ya, ketika dirapat tubuhnya, kelajuan putaran pebalet tersebut adalah 12 putaran setiap detik, 12 putaran per detik. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, berapa kelajuan putarnya ya? Untuk menjawab ini, jikalau kita mau buat ya, misalkan diketahui ya, momentum inersia pertama atau momen inersia pertama adalah ketika lengannya dirapatkan ke tubuhnya, besarnya adalah 4 kg meter persegi. Sedangkan momentum atau momen inersia kedua
adalah ketika tangannya direntangkan. Besarnya menurut soal adalah 16 kg meter persegi. Kelajuan putar perbalik berarti omega 1 ketika tangan direntangkan ya, dirapatkan maksud saya. Besarnya adalah 12 putaran ya per detik. Ya, nanti dalam soal ada variasi, misalkan berapa radian per detik begitu ya. Nah, di sini soalnya menggunakan putaran. Yang ditanya adalah berapa omega 2 ya. Untuk menjawab ini kan mudah saja. Ya, saya langsungkan dengan persamaan ini. Ya, atau kita tulis dulu konsepnya boleh. L2 sama dengan L1. Oke, ini bukan sama dengan ya. L2 sama dengan L1. Boleh saya balik penulisannya ya. Sehingga kita tuliskan di sini adalah I2 omega 2 sama dengan I1 omega 1. I2-nya 16, omega 2-nya yang ditanya sama dengan I1-nya 4. Ya kan? Omega 1-nya adalah 12. Maka kita dapati besarnya omega 2 adalah 4 dikali 12 dibagi 16. Kita bisa coret-coret ya. Kita sederhanakan. 16 dibagi 4 ya, ini 4 berarti ini 1. Coret 4 ya. 12 dibagi 4. Hasilnya 3 ya. 3. Ya. Omega 2 berarti 3 putaran per detik ya. Ini kira-kira ya. Demikian sharing saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di video mendatang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.